President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. Congratulations, President Trump. Your bold decision. Amerika resmi serang Iran. Amerika akhirnya nyerang Iran juga. Yang diserang pangkalan nuklir. Amerika ikut serang Iran. Apakah ini awal dari Perang Dunia Ketiga? Iran terancam dicoret dari Piala Dunia 2026. Siap gantiin, siap. Langsung gantiin, siap. Masih bersama Kendil TV teman-teman. Berita yang sangat mengejutkan sekaligus gawat. Amerika mengebom situs nuklir dari Iran di 3 tempat sekaligus. Ini bisa memicu perang dunia ketiga. Ini sangat menakutkan sekali. Tetapi yang lebih jenius, Iran telah memindahkan semua properti dari nuklir tersebut ke tempat lain. Itulah kecerdasan dari Iran. Jadi yang dibom oleh Amerika adalah tempat kosong, situsnya, tempatnya. Tetapi semuanya, hal-hal yang penting di sana seperti uranium semuanya sudah dipindahkan beberapa minggu yang lalu. Itulah yang tidak dibaca oleh Amerika Serikat. Kemudian dari kasus ini, perang antara Israel dan Iran yang dibantu oleh Amerika. Apakah Iran akan dicoret dari Piala Dunia? Tentu saja bisa terjadi teman-teman. Ya, apalagi rumah Piala Dunia adalah Amerika Serikat. Dan ramai di media sosial bahwa Indonesia adalah pengganti Iran. Itu konyol sekali teman-teman, konyol sekali. Itu dari mana asalnya? Kan aneh sekali, lucu. Iran terancam dicoret dari Piala Dunia 2026. Bagaimana dampaknya untuk timnas Indonesia? Siap gantiin, siap. Langsung ya gak ada dampaknya siap. Dong, gak ada dampaknya. Iran terancam gagal main di Piala Dunia, Indonesia yang gantikan. Sumpah ada konten begitu lewat di FYP gue kemarin TikTok. Gue lupa gak ada. Save videonya. Dari mana teorinya? Dari mana? Segrup aja enggak. Kalaupun Iran tidak bisa main di Piala Dunia, menggantikan adalah Uzbek naik, WA yang akan gantikan. Lalu yang main di ronde keempat itu Qatar sama Kyrgyzstan. Kenapa jadi Indonesia? Apa? Ada korelasinya, nggak ada. Gitu. Jangan terlalu buat rumor lah, aneh. Rumor juga terlalu ngangan-ngangan. Udah, Indonesia harus berjuang di ronde keempat. Kalau belum bisa ronde keempat, ronde kelima kalau perlu. Fight until the end. Oke? Kita buktikan kita bisa lolos Piala Dunia dengan tangan kita sendiri. Kalaupun lolos dengan tangan sendiri, bukan giveaway. Segitu dulu. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous Setan Yahoo tersenyum mengucapkan terima kasih kepada Donald Trump. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. Akan ada serangan balasan. Civilization thank you. God bless America. God bless Israel, and may God bless our unshakable alliance, our unbreakable faith. Amerika akhirnya nyerang Iran juga. Yang diserang pangkalan nuklir, untungnya udah pada dipindahin, jadi nggak ada efek-efek samping dari nuklirnya. Udah dipindahin, Bo. Iran udah bilang kalau mereka bakal serang balik Amerikanya. Tahu kan setelah ini apa? Amerika diserang, di perangnya udah 3 negara tuh. 3 negara, nanti negara tetangga join. Udah ini udah bakal perang itu ketiga. Bahayanya. Ya. Terus apa yang bakal terjadi ketika perang ketiga dimulai? Khususnya untuk di Indonesia ya. Seleb-seleb TikTok bakal makan balut lagi ya. Harga BBM bakal naik. BBM naik, otomatis makanan naik semua. Makanan naik semua, otomatis orang nggak mau beli. Kalau udah nggak mau beli, perusahaan nggak dapat untung untuk gaji karyawannya. Akibatnya apa? Banyak yang dipecat, banyak yang di PHK. Nanti kalian nggak bisa lihat lagi cewek-cewek long torso ya. Ini kalian harus udah pada sadar ya, ini masalah yang sangat serius. Apakah kita bakal balik lagi ke zaman tombak-tombakan dan batu? Lempar batu, sembunyi tangan kan. Oh, yang diserang ini Fordo, Natanz, dan Isfahan. Fordo, Natanz, Isfahan diserang. Iran. Ini kabar terupdate-nya banget guys. Amerika sudah resmi ikut Israel serang Iran. Nah, kita nggak tahu nih apa yang bakalan terjadi lagi. Karena ini udah diumumkan langsung sama Donald Trump. Dia bilang gini, kami telah menyelesaikan serangan yang sangat berhasil di 3 situs nuklir Iran, termasuk Fordo, Natanz, dan Isfahan. Semua pesawat sekarang berada di luar wilayah udara Iran. Menjadi ikut overthinking. Tak penting, jadi Amerika Serikat baru saja menyerang Iran di pagi minggu ini. Amerika Serikat telah bergabung dengan Israel dalam serangan yang diklaim dimaksud untuk melumpuhkan fasilitas nuklir di Iran. Trump bahkan nge-share tweet tentang serangan ini. Kami, dalam hal ini adalah Amerika Serikat, telah sukses menyerang 3 lokasi fasilitas nuklir Iran, termasuk Fordo, Natanz, dan Isfahan. Dan ini adalah respon Iran. Iran bersumpah akan melakukan pembalasan cepat pada hari Minggu ini, tanggal 22 Juni tahun 2025, menyusul serangan militer Amerika Serikat terhadap program nuklirnya. Nah, padahal teman-teman,
Ya. Sebelum ini, Amerika Serikat atau Trump dalam hal ini tuh udah ngasih waktu 2 minggu untuk memutuskan apakah Amerika Serikat ini akan bergabung dengan Israel untuk menyerang Iran atau tidak. Alasannya adalah untuk memberikan waktu untuk mencari solusi diplomatik. Dan ini adalah masalah yang sangat serius. Kita harus pantau, kita harus kawal, kita harus tahu berita terbarunya. Breaking news besar banget, baru aja 5 menit yang lalu USA serang Iran. Dan ini berarti USA official ya ikut perang lawan Iran dengan Israel. Ini shocking banget, nggak ada yang nyangka karena Trump sebelumnya ngasih waktu 2 minggu untuk diskusi dengan Iran dan ternyata surprise attack mungkin ya. Ya jadi ini udah official. USA ikut perang lawan Iran. Ini buruk banget. Prepare for the worst guys. Saya masih terus tunggu respons Turki, Rusia, China, dan Korea Utara. Responnya gimana atas serangan ini. Jadi stay tune guys. Follow akun ini. Terus share juga ke teman kalian atau ke keluarga kalian. Save juga videonya. Aduh, gawat lur. Amerika serang Iran. Trump nekat menyerang Iran meski adanya penolakan dari dalam negerinya. Parlemen juga nolak ya, parlemen. Tidak setuju dengan perang tersebut. Presiden Trump rela berbuat sejauh itu dan mengabaikan Kongres dan mengabaikan keinginan rakyatnya sendiri. Trump menggadaikan keselamatan warganya sendiri demi Israel, negara kecil yang letaknya sangat jauh dari Amerika. Kenapa dengan Amerika tuh? Amerika saat ini dalam kondisi tidak baik-baik saja. Pengangguran yang sangat merajalela dan kemiskinan ekstrem tengah melanda negeri itu. Apakah saat ini kita tengah memasuki gerbang perang dunia ketiga? Bisa jadi, bisa jadi. Seharusnya posisi negara Islam. Bagaimana Indonesia menempatkan posisi atas isu yang beredar? Bagaimana menyikapinya? Amerika ikut serang Iran. Apakah ini awal dari perang dunia ketiga? Hai, saya Reza Baluel, saya seorang jurnalis. Hari ini dunia kembali tegang karena Amerika Serikat resmi meluncurkan serangan udara ke Iran dan menghancurkan 3 fasilitas nuklir milik Teheran. Maka ini memang disebut sebagai respons atas meningkatnya ancaman dari program nuklir Iran yang semakin agresif dalam beberapa pekan terakhir. Serangan ini dilakukan secara presisi, terkoordinasi, dan langsung mendapatkan reaksi keras dari pemerintah Iran. Iran bahkan menyebut ini sebagai deklarasi perang dan mengancam akan melakukan pembalasan. Ya, situasi di Timur Tengah ini benar-benar memanas dan banyak negara yang khawatir bahwa konfliknya bisa menyebar dan menjadi lebih besar. Akankah ini menjadi awal dari perang dunia ketiga atau kita bisa menemukan solusi damai sebelumnya? Jangan lupa untuk follow Reza Report untuk update terbarunya. Kaget banget pagi-pagi baru bangun ngelihat statusnya Donald Trump, presiden ter-NPD di dunia, presidennya Amerika, sudah melakukan serangan bom di 3 lokasi nuklirnya Iran. Ya pasti keputusan si presiden NPD ini itu penuh dengan pertimbangan dan resiko. Semoga aja hal ini itu tidak membuat perang semakin meluas. Korea Utara, Cina, Rusia, yang mana dikenal sebagai musuh bebuyutannya si Amerika ini, itu nanti nggak ngikut-ngikut. Kalau udah 3 negara itu ikut-ikutan membantu Iran atau misalnya siapapun yang mau dibantu atau dilawan, udah nggak mamam ya kita ya. Walaupun kita tinggal di Indonesia, kita tidak berdampak itu bom-bomnya segala macam, tapi kita tetap berdampak ekonomi karena pasti tidak ada kestabilan gitu loh kalau mereka dampak ekonominya itu loh, perang senjata gitu. Apalagi kalau udah main-main nuklir, udah nggak mamam satu dunia, kita udah wassalam. Emang MPD banget itu presiden satu. Abis dia umumin kalau dia udah buat serangan, dia pakai bilang lagi, belum pernah ada nih tentara yang kayak gini katanya. Baru pertama di dunia tentara yang melakukan serangan sesukses ini. Ya dah, lu yang pertama, lu yang terbaik, lu yang tersukses. Bodoh amat, kita masyarakat jelata pengen yang damai-damai aja. Dasar emang ini kapan sih kakek-kakek ini metong. Makanya kalian-kalian semuanya udah nggak usah sibukin itu urusan-urusan jasa, sibukin urusan-urusan politik orang-orang elit di Indonesia. Udah, kalian udah sibukin diri, nabung banyak-banyakin cash, kurang-kurang itu cewek-cewek kalian. Cash dulu banyak-banyakin Ini dunia lagi ribut, Kalian jangan santai-santai aja. Scroll HP aja, jangan orang joget-joget ini liatin berita, baca. Ngelihat situasi, terus persiapkan diri. Karena apapun yang terjadi di luar sana, itu berdampak juga ke negara kita. Jangan kalian bilang kalian itu di desa-desa tinggal terus nanti nggak bakal terdampak kalau mereka semua ini perang-perangan ini. Udah mulai si presiden NPD ini, si presidennya Amerika, udah mulai dia. Sambil kita berdoa, semoga sampai di presiden Amerika aja. Karena kalau 3 negara ikutan lagi udah nggak mamam kita. Iran ini lagi jadi pahlawan dan lagi naik daun guys. Soalnya cuma dia kan yang sekarang berani nyerang Israel. Ya Israel, lu ngaku-ngaku bangsa pilihan tapi kecolongan juga lo sama Iran. By the way, gue pengen cerita gimana sih kelakuan teman-teman Iran di Turki. Biasa gue review makanan, review beauty secret, nih gue review temen guys.
Jadi kalau menurut pengalaman gue, orang-orang Iran di Turki itu belum pernah yang gue temuin itu tuh yang bego gitu. Tuh, pinter-pinter guys, beneran. Ada yang jurnalis, ada yang IT, ada yang TOEFL and IELTS instructor. Dan mereka tuh juga, ya selain pinter mereka tuh lucu gitu. Kalau teman-teman mau tahu kegilaan teman-teman Iran nih, beli nih novel gue tulis nih cerita gimana teman-teman Iran gue tuh gokilnya sampai main kejar-kejaran juga sama polisi, sampai masuk penjara terus di sana jadi kayak bos-bosnya gitu. Tapi serius sih, kita tuh harus mulai meredakan tensi antara kayak Syiah, Sunni, karena bagaimanapun ya Islam itu ya Islam gitu. Mereka juga rupanya ya tuh pada nggak mau dibilang Islam Syiah karena katanya mereka itu kan cuma nurut-nurut aja sama negara. Kita berdoa selalu semoga tidak ada kesampaian teman-teman perang dunia. Kalau semuanya ikut-ikutan, Rusia ikut, Cina ikut, Korea Utara ikut, wah itu bisa berdampak terhadap kita teman-teman. Mungkin kalian nggak begitu cuek, nggak memperhatikan ya. Tapi lihat kalau semisal Selat Hormuz ditutup tuh, jalur kapal perdagangan itu, minyak naik gitu, harga minyak naik kita bisa kena tuh. Kalau minyak naik, semua kebutuhan pokok naik, imbasnya ke kita. Itu sudah pasti teman-teman. Wah, semoga ini nggak kejadian teman-teman. Ini nggak terjadi sampai dengan perang dunia ketiga. Ini kacau banget. Ya, untuk Indonesia menjadi pengganti Iran di Piala Dunia, hoax, nggak mungkin. Jalurnya dari mana? Prosesnya dari mana? Lucu. Ngarep aja kalian. Kita berjuang dari nol untuk Piala Dunia, ya, berjuang dari nol. Dan sekali lagi kita berdoa semoga ini segera berakhir. Tensinya segera menurun. Tetapi Iran ya tetap Iran teman-teman. Persian. Dia nggak mau kalah juga. Pasti dibalas juga. Aduh, ngeri banget. Bagaimana pendapat kalian teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar yang positif. Dan kita berdoa selalu untuk keselamatan kita semua, kebaikan kita semua dimanapun kalian berada. Assalamualaikum.